Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sahabat-Sahabat. Pernah nggak kita ngalamin apa yang dinamakan dengan hari buruk? Ya, hari buruk. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain, ya nih kemarin gue hari apa ya? Ya pertama kali gue masuk kerja itu hari buruk banget buat gue. Gue waktu berangkat kerja terus tiba-tiba ada mobil lewat kencang banget. Terus kena kubangan air, bajuku kecipratan. Ya itu hari buruk buat gue. Terus mungkin ada teman juga yang kepikiran, ya gue lagi kuliah dan tiba-tiba waktu ujian listriknya mati. Terus pada akhirnya ya gue ngerjainnya aja gak maksimal. Atau mungkin ada teman-teman yang kepikiran, yang pernah ngalamin, ya gue waktu itu lagi buru-buru terus tiba-tiba ban gue bocor. Terus wah pokoknya itu hari gue buruk banget lah gitu. Gimana kalau seandainya gue bilang sebenarnya gak ada loh hari yang buruk. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena waktu itu gue pernah, ini dari pengalaman gue sendiri. Jadi makanya gue dapet banget. Gue ngerasa banget pelajaran ini buat gue. Waktu itu gue masih ingat banget dulu waktu itu gue pernah diminta bertanggung jawab untuk sebuah acara. Gue diminta bertanggung jawab buat sebuah acara yang somehow acara di hari itu jadinya kacau banget. Menurut gue kacau banget. Kenapa? Karena biasanya kalau ada event kayak gitu, gue bakal set alarm buat bangun lebih pagi. Tapi sialnya hari itu nggak tahu, entah karena gue lupa ngecas HP atau gimana. Gue gue bangunnya kesiangan. Gue bangunnya di jam biasanya gue bangun. Dan waktu gue ngelihat HP gue mati. Karena karena gue udah deg-degan, terus ya gimana ya, bangun tidur terus ngelihat gue kesiangan. Gue ngerasa panik. Gue langsung buru-buru siap-siap. Gue keluarin kendaraan. Dan waktu gue ngeluarin kendaraan, ya shit happen lagi. Waktu baru aja gue keluar, terus tiba-tiba ban motor gue itu kecoblos paku. Kan kayak zong banget ya. Oke, ban udah nih beres. Terus gue langsung lari nyari tambal ban. Setelah gue beres tambal ban, gue langsung tancap gas ke tempat kerja. Di tempat kerja gue sempat ngerasa lega karena teman-teman gue backup. Teman-teman gue ada, maksudnya mereka udah nyiapin sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelumnya. Jadi acara udah oke, sip, jalan. Terus tiba-tiba nih, karena jadi acaranya itu adalah acara digital. Jadi ada istilahnya kita ngelakuin streaming, dan somehow komputer yang dibuat streaming ini tiba-tiba ngehang. Dia error, crash sistem operasinya. Dan di situ kan, aduh, kenapa sih kenapa sih terjadi secara berturut-turut. Di sana gue udah ngerasa bad mood. Gue udah ngerasa keki gitu loh dengan keadaan. Ini kenapa sih hari ini kok bisa gini banget? Dan seketika itu pula langsung diturunin lah komputer pengganti. Waktu itu waktunya masih cukup buat buat ngelakuin setting ulang. Jadi komputer yang baru ini segera di set ulang buat acara tersebut. Tapi nggak tahu ya, gue ngerasa, dan udah ya, maksudnya setelah itu acara udah jalan lancar. Tapi yang gue rasain adalah hari itu gue kesal banget. Hari itu gue sebel, gue emosi. Dan meskipun pada akhirnya ya gue tetap berusaha tetap terlihat tetap tenang gitu.
Tapi jujur dalam hati gue sebel banget, gue emosi, gue kesel banget. Dan dan karena emosi gue karena gue ngerasa sebel, gue ngerjain kerjaan gue juga ya dengan perasaan sebel gitu loh. Gue jadi gampang marah-marah, maksudnya marah-marah dalam hati gitu loh. Ini katakanlah ada salah satu staff yang dia meleset kerjanya, yang dia melakukan small mistake, maksudnya kesalahan kecil dalam kerjaannya, dan gue kesel gitu loh rasanya. Sampai pada akhirnya udah, gue anggap hari itu selesai. Malamnya gue keluar ngopi, gue curhat sama teman ngopi gue cerita tentang apa yang terjadi hari ini. Gue bilang, iya hari ini kayaknya gue lagi sial banget, kayaknya gue kesel. Jadi gue cerita terus, emang kenapa lu kesel? Teman gue nanya kayak gitu. Teman gue nanya, kenapa lo kesel? Gue jawab, ya gue kesel karena hari ini banyak kejadian yang menyebalkan. Mulai dari bangun tidur kesiangan, mulai dari ban motor bocor, terus komputer error, terus banyak itu. Teman gue bilang, udah, itu aja yang bikin lo kesel. Ya kesel dong, gue denger kayak gitu juga makin kesel ya. Ya bayangin kita lagi terus tiba-tiba dijawab udah gitu doang yang bikin kesel. Terus teman gue bilang, nyambungin, Bill, gue tahu bahwa hari lo dimulai dengan kejadian yang kurang menyenangkan, dengan hal-hal yang itu bahkan gak ada dalam ekspektasimu, yang tidak kau harapkan, yang tidak lo harapkan. Tapi hal itu tuh cuma terjadi sementara loh. Coba lo ban bocor, tapi setelah itu lo langsung nemu tambal ban kan. Berapa waktu yang habis? 15 menit. Jadi gak nyampe 15 menit, 10 menit nambal ban tubles kan cepet ya. Terus gue bangun kesiangan, ya gue tetap berangkat tepat waktu kok, karena gue siap-siapnya lebih cepat. Terus komputer crash, komputer ngehang kayak gitu, langsung diturunin komputer pengganti. Ya itu cuma butuh setengah jam buat setting ulang, nggak nyampe setengah jam. Udah kan, habis itu nggak ada masalah lagi kan. Berapa persen sih waktu yang bikin waktu kejadian, berapa persen waktu dari kejadian akan hal-hal yang bikin lo kesel itu dibandingkan dengan seharian lo? Gak nyampe 1 jam. Tapi kejadian yang gak nyampe 1 jam ini bikin lo ngerasa kesel seharian. Menurut gue itu gak make sense. Teman gue bilang kayak gitu. Wow. Teman gue bilang kayak gitu, dan dalam hati gue, wow, iya juga ya. Atau gue ngerasa hari ini buruk karena kejadian-kejadian yang bahkan itu gak lebih banyak porsinya dikit. Kalau seandainya gue persentase gak nyampe 5% dari waktu aktif gue. Dan somehow itu bikin gue ngerasa kesel, dan pada akhirnya ngerusak mood gue seharian. Dan waktu gue pikir, ya benar bahwa gue pada akhirnya bereaksi terhadap hal yang tidak menyenangkan tersebut, dan pada akhirnya hal tersebut merusak mood gue seharian, bikin gue ngerasa hari ini gak beres. Gue jadi nyalahin hal-hal yang bahkan itu gak ada dalam kontrol gue. Wow. Tapi benar gak sih bahwa seringkali kita ngerasa bahwa hari buruk itu terjadi karena
Hal yang bahkan itu terjadi sangat singkat. Dan somehow itu ngerusak mood kita buat ngejalanin hari, buat menjalankan aktivitas kita keseharian. Jadi buat teman-teman yang bilang sedang mengalami hari buruk, coba tanyain ini ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar mengalami hari yang buruk? Atau ternyata itu adalah momen singkat yang kebetulan itu ngerusak mood kita dan membuat kita menganggap bahwa hari tersebut adalah hari yang buruk. Yang mana jawabannya? Gue Billy dari Sahabat-Sahabat. Selamat malam, selamat tidur, dan semoga mimpi indah.